Perkenalkan, saya Zaurelia dengan NIM 231040. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic NumPy. Yang pertama di sini ada pengenalan NumPy. Nah, ada contoh kode mengimpor NumPy, library NumPy dengan alias np. NumPy digunakan untuk operasi array atau matrik, komputasi numerik yang cepat. Kemudian ada Python npversion, dan ini digunakan untuk menampilkan versi NumPy yang digunakan. Nah, ada outputnya di sini. Kalau di sini ada 2.4.2. Kemudian membuat vector array atau array 1D. Nah, di sini ada codingan membuat array 1 dimensi. Kan keluar outputnya seperti ini. Kemudian ada print vector row shape. Nah, ini artinya shape ini untuk melihat ukuran array. Nah, jadi outputnya keluar 6, artinya satu dimensi dengan 6 elemen. Kemudian ada yang namanya vektor kolom. Nah, jadi vektor kolom ini dibuat dalam bentuk 2D atau kolom. Maka keluar outputnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita membuat matrik 2D. Jadi di matrik 2D ini akan keluar seperti ini. Dan kita membuat matrik 0 atau zeros. Kita coba, maka akan keluar outputnya seperti ini. Jadi di sini kita membuat array 1D yang berisi angka 100 sampai 0. Nah, jadi tipe data not error ini kenapa error? Karena harus pakai tuple, bukan dipisah gitu. Kemudian perbaikannya bisa kayak gini. Jadi perbaikannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada matrik 3D. Nah, di matrik 3D ini ada 3 dimensi, dan 3 dimensi ada 4 layer, 5 baris, dan 2 kolom. Kemudian selanjutnya ada membuat matrik 1 atau ones. Jadi di matrik 1 atau ones ini berisi array 1D berisi angka 1. Kemudian ada generate data atau linspace. Nah, jadi di sini defaultnya menghasilkan angka 50 dari 1 sampai 5. Contohnya seperti ini. Kan kita print generate matrik. Nah, jadi fungsinya di sini untuk membuat angka dengan jarak yang sama atau interval tetap. Yang selanjutnya ada akses data pada matrik 2D. Di sini ada akses elemen vektor. Yang pertama ada akses indeks baris 1. Di sini ada mengambil baris ke-1, baris terakhir, slash, dan baris terakhir sampai akhir, baris 0 sampai 1. Selanjutnya ada matrik 3D, baris kolom kedalaman. Ini contohnya. Yang ada akses layer pertama, slash 3D, dan mengambil isi. Kemudian selanjutnya ada task 1. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian ada task 2. Ini contohnya. Jadi intinya NumPy ini digunakan untuk manipulasi array atau matrik lebih cepat dari list Python. Fungsinya penting, yaitu array membuat array, zeros isi 0, ones isi 1, linspace generate angka,
dan akses data menggunakan baris, kolom, kedalaman. Yang selanjutnya kita akan membuat matrik atau vektor data tipe. Nah, jadi di sini kita membuat array 2 dimensi menggunakan NumPy, kemudian isi 3 baris dan 5 kolom. Kemudian selanjutnya ada matrik tipe. Ini artinya bahwa kita melihat tipe data elemen dalam array output int23 atau bilangan bulat 64 bit. Kemudian yang selanjutnya ada matrik sama dengan matrik estafet. Ini artinya kita mengubah tipe data matrik menjadi uint16. Nah, uint ini bilangan bulat positif. Selanjutnya ada kita mengecek tipe data lagi sekarang dengan uint16. Dan selanjutnya kita menampilkan memori yang dipakai. Ini karena tiap elemen 2 byte dikali 15 elemen. Nah, kita mengubah int 23 atau bilangan bulat biasa. Ada matrik tipe. Ini matrik tipe. Artinya output int23. Kemudian ada matrik byte. Ini artinya sekarang byte-nya jadi 60 karena satu elemen 4 byte. Selanjutnya kita mengubah uint8 atau 0 sampai 225. Kemudian ada yang namanya described vector atau matrik. Yang pertama kita menampilkan ukuran matrik output 3,5 menjadi 3 baris 5 kolom. Kemudian mengambil baris ketiga, mengubah kolom menjadi 5. Kemudian kita membuat total jumlah elemen 15. Terus kita membuat jumlah dimensi menjadi 2 karena matrik. Dan selanjutnya vektor 1 dimensi hasil 1 dimensi. Kemudian ada build function atau operasi statis. Yang pertama kita mencari nilai terbesar 10. Ini dia, kita dengan np. Kemudian nilai terkecil 1. Kemudian rata-rata itu 5,73. Terus nilai tengahnya 6. Nah, selanjutnya ada yang namanya operasi matematika. Ada Python power. Nah, jadi ini Python power. Jadi pangkat 3 di setiap elemen, contohnya 2 pangkat 3. Terus kemudian akar kuadrat setiap elemen, contohnya 4 akar 2. Terus ada yang namanya operasi dengan eksis. Jadi operasi dengan eksis ini artinya nilai maksimum per baris. Outputnya 5, 6, 10. Kemudian nilai minimum per baris, outputnya 1, 4, 7. Kemudian indeks posisi nilai terbesar setiap baris 3, 2, dan 4. Nah, jadi di selanjutnya ada indeks posisi terkecil setiap baris, outputnya 0, 0. Kemudian selanjutnya resep matrik. Selanjutnya ada resep matrik tadi. Nah, jadi di sini resep matrik ini yaitu kita membuat ukuran matrik menjadi 3 kali 4. Kemudian output dari 3,4 artinya 3 baris 4 kolom. Nah, selanjutnya ada resep ke bentuk lain. Jadi mengubah matrik yang 3 kali 4 ini
Datanya tetap sama, namun hanya susunannya yang berubah. Jadi dibaca per baris row-wise. Kemudian mengubah jika dimensi menjadi 322. Terus ada resep matrik 211, artinya jadi vektor kolom, semua elemen dijadikan satu kolom. Terus kemudian jadi 6 baris 2 kolom. Terus ada yang namanya matrik operation. Jadi matrik operation ini yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan ini seperti di contoh. Ada perkalian saklar. Terus pengurangan deposisi elemen. Semua dikali 2, matrik ini perkalian matrik biasa. Di sini ada yang namanya transpose matrik. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada matrik multiplication atau dot product. Jadi syaratnya di sini kolom matrik kiri sama dengan baris matrik kanan. Kemudian ada yang kita bisa lakukan di transpose ini, yaitu kita bisa lakukan transpose. Kemudian ada yang namanya task. Task ini buat 2 task, ada soal. Di sini kita membuat multidot, kemudian yang bisa dilakukan. Ini ada soal sedikit di situ. Nah, kemudian jadi kesimpulannya itu resep yaitu mengubah ukuran array. A tambah B adalah operasi per elemen. A kali B yaitu elemen perkalian elemen. NP dot yaitu perkalian matrik asli. AT transpose regendit ada random bilangan. Rendit normal adalah random distribusi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.